Hai teman-teman, kembali lagi di Meda Aquatic. Di video kali ini kita akan membahas update perkembangan koi setelah memasuki bulan kedua dari program keeping yang sedang saya jalankan. Setelah 1 bulan pertama kita melihat bagaimana kondisi dan perkembangan awalnya, sekarang waktunya kita lihat apakah ada perubahan setelah memasuki bulan kedua. Mulai dari ukuran, bentuk tubuh, warna, pola makan, sampai kondisi air dan perawatannya akan kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke perkembangannya, kita lihat dulu kondisi masing-masing koi yang masih mengikuti program keeping ini. Saat ini ada beberapa hal yang saya perhatikan, bukan hanya dari panjang tubuhnya, tapi juga dari bentuk badan, nafsu makan, warna, dan aktivitasnya sehari-hari. Untuk kondisi ikan di bulan kedua ini secara keseluruhan masih sehat. Nafsu makannya juga bagus dan ikan terlihat lebih aktif serta lincah ketika berenang. Selama bulan kedua ini tidak ada masalah yang berarti pada kondisi ikan. Semuanya masih aktif, respons terhadap pakan juga bagus, dan secara umum perkembangannya berjalan dengan baik. Kita mulai dari Slayer. Kalau kita lihat kembali kondisi Slayer pada bulan pertama, saat itu bentuk badannya sebenarnya sudah mulai terasa lebih berisi. Nah, ini adalah kondisi Slayer saat memasuki bulan pertama. Kalau kita perhatikan dari bagian badan, waktu itu bentuknya masih terlihat cukup ramping, tetapi sudah mulai ada perubahan dibandingkan saat awal program. Sekarang kita lihat kondisinya setelah memasuki bulan kedua. Dan ini kondisi Slayer sekarang setelah 2 bulan menjalani program keeping. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, perubahan yang paling terasa ada pada bagian badan. Sekarang tubuh Slayer mulai terlihat lebih lebar dan berisi. Jadi perkembangannya bukan hanya dari panjang tubuh, tetapi lebar dan volume badannya juga mulai terlihat. Selanjutnya kita masuk ke Kabuto. Kalau kita lihat kembali kondisi Kabuto di bulan pertama, waktu itu perubahan pada bagian badan mulai terlihat, tubuhnya mulai bertambah berisi dibandingkan kondisi awal. Nah, ini adalah kondisi Kabuto pada bulan pertama. Memasuki bulan kedua, perkembangan tersebut semakin terlihat, badannya terus bertambah berisi, dan sekarang pertumbuhan panjangnya juga mulai menyusul tanco. Untuk warna dan pola, sejauh ini belum terlihat banyak perubahan yang signifikan. Jadi untuk bulan kedua ini, fokus perkembangan Kabuto masih lebih terlihat pada bodi dan pertumbuhannya. Untuk Tancho, di bulan pertama pertumbuhannya sudah cukup bagus. Badannya mulai terus mengisi dan terlihat semakin berisi dibandingkan saat awal masuk program keeping. Memasuki bulan kedua, perkembangannya semakin terlihat. Badannya semakin bertambah besar sekaligus mulai memanjang. Selain itu, bagian punuknya juga mulai terlihat semakin berkembang. Jadi di bulan kedua ini, perubahan Tancho cukup terasa, terutama dari volume badan, pertumbuhan panjang, dan perkembangan punuknya. Dan itulah update perkembangan koi kita di bulan kedua. Secara keseluruhan, ketiganya mulai menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Tancho terlihat paling menonjol dari perkembangan bodi, panjang, dan punuknya. Kabuto juga mulai menunjukkan perubahan, terutama dari bodi yang semakin berisi dan pertumbuhan panjang yang mulai menyusul. Sementara untuk Slayer, kita juga bisa melihat bagaimana perkembangannya selama 1 bulan terakhir. Tentunya perjalanan keeping ini masih belum selesai. Masih ada 1 bulan lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan mereka. Apakah pertumbuhan panjangnya akan semakin terlihat? Apakah bodi dan bentuknya akan semakin berkembang? Kita lihat hasilnya di update bulan ketiga nanti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kalau kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa di update berikutnya.